Nah, ini yang penting ingin saya sampaikan, gitu. Ya. Ya, jadi HTI ini dianggap selesai, termasuk oleh aparat kita pada saat sudah dibubarkan status hukumnya. Oh gitu. Padahal tidak, itu. Padahal tidak. Jadi ingat dalam Undang-Undang 16 2017 yang mengesahkan Perpu nomor 2 2017 ya tentang ormasan. Ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas itu yang diatur di dalam Undang-Undang 16 2017 itu tidak semata-mata hanya pembubaran ormas yang dianggap melanggar Pancasila dan UUD 45, tapi juga tindakan-tindakan anggota dan para pengurusnya itu juga diatur. Mestinya sampai ke situ ya. Nah itu. Jadi dalam Undang-Undang 16 2017 ya, Perpu 2 2017 itu kan ada 2 sanksi yang dapat dikenakan kepada ormas ya yang dianggap yang melakukan larangan-larangan ya, yang dianggap melakukan larangan-larangan yang diatur dalam Perpu 2 2017 itu. Ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Nah, sanksi administratif itu dikenakan kepada ormasnya. Badan. Sanksi pidananya dikenakan kepada orangnya, pengurus dan anggotanya. Nah, ini kan cuma berhenti di sanksi administratif. Dalam konteks HTI, negara hanya memberikan sanksi administratif kepada orangnya belum. Kepada ormasnya, kepada status badan hukum ya, dicabut. Tapi kepada orangnya tidak ada kelanjutan. Kepada anggota HTI-nya tidak ada kelanjutan. Nah, itu mestinya gimana Pak Dokter? Seharusnya agar masyarakat sebetulnya seperti Ansor dan yang lain tidak melakukan tindakan yang begitu. Nah, makanya dengan kejadian di Bangil, di Pasuruan ini, nah ini harus menjadi evaluasi aparat penegak hukum agar tidak terjadi lagi ya aksi massa itu di daerah-daerah lain yang mungkin akan lebih membahayakan kalau itu terjadi. Ya aparat penegak hukum harus harus aktif untuk memonitor ya, untuk mengawasi para pengurus dan para anggota HTI. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh HTI ini ya, karena yang negara sudah memutuskan bahwa HTI itu bukan HTI-nya sebenarnya yang dilarang. Anggotanya. Tapi bukan anggotanya juga, tapi HTI itu telah diputuskan oleh negara melalui kebijakan presiden dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Ya, baik yang ada di pasal 59 Undang-Undang 17 Perpu 2 2017 maupun yang ada di pasal 21 dan pasal lain di atasnya. Itu sudah keputusan final negara itu. Dan keputusan final negara itu sudah diuji oleh HTI ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Kalah. Dan diputuskan bahwa kebijakan negara itu sudah benar. Benar gitu ya. Iya. Jadi menurut Pak Dokter, dengan kata lain mestinya negara ini tidak selesai di hanya sekedar memberikan sanksi administrasi dong. Betul. Harus menindaklanjuti dari apa yang sudah dilakukan ini sampai kepada aktivitas dari anggota yang selama ini dilarang. Karena pada prinsipnya substansi yang dilarang adalah kegiatan dari HTI. Betul. Iya. Lah ini akan colongan apa enggak kira-kira negara? Nah itu menurut saya negara mungkin ya merasa selesai pada saat status badan hukum HTI udah dibubarkan. Oh gitu, selesai di situ. Iya, padahal kalau baca di pasal 81, 82 ya itu mengatur tentang sanksi pidana, dan sanksi pidana itu ke pengurus dan anggota yang melakukan kegiatan ABC lah, dan di situ sudah dikualifikasi kegiatan ke HTI-annya itu, maksudnya yang kan sudah dilarang ke HTI-annya itu. Betul. Istilahnya bukan kegiatan ke HTI-an ya, tapi kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Perpu 2 2017 itu. Termasuk diantaranya adalah mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya paham-paham yang ingin merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin merubah dasar negara Pancasila, itu dilarang, kegiatan menyebarnya itu. Kalau hanya dia sendiri yang punya keyakinan seperti itu tapi tidak disebarkan ke orang, dia nggak bisa dihukum. Oh gitu. Tapi pada sudah disebarkan ke orang sebagai gerakan politik, ya itu kan tentu sudah gerakan politik karena sudah mau merubah negara itu kan. Itu yang kena gitu ya, yang kena pidananya itu. Itu kena. Audio Jungle.